Silakan Pak Wargono. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi mungkin gangguan nggak jelas. Jadi saya mohon maaf kepada para teman-teman pengurus dan para tamu undangan yang dari Dirjen Migas, dari EBKTK dan SKK Migas. Kami sebenarnya berterima kasih sekali setelah kami ditugaskan waktu itu oleh Kadin sebagai screen atau penyaringan perusahaan-perusahaan yang kompeten untuk bekerja. Sekarang mungkin sudah nggak itu lagi tugas kita. Jadi tugas kita sekarang justru kerjasama dengan stakeholder untuk menyukseskan program 1000 barrel tadi. Jadi untuk itu kami juga sudah menyiapkan beberapa yang tadi Pak Tito terangkan. Cuman masalahnya mungkin kita ini belum care gitu ya. Jadi belum tahu apa gunanya gitu. Anggota-anggota agak malas ngisi gitu. Nah ini kali ini mungkin kebetulan dari Migas dan dari EBKTKE dan dari SKK Migas hadir. Kami mohon kerjasamanya karena sebetulnya sesuatu itu dibutuhkan kalau memang ada gunanya gitu. Jadi maka saya mohon untuk sedikit banyak hanya memakai data dari API database 4.0 supaya yang tidak mendaftar, yang cuek nggak mau masuk ke dalam daftar database ini nggak kebagian kerjaan atau di nomor 2 kan atau nomor 3 kan, supaya semua itu akan terdaftar di Pak. Karena gini Pak, kalau Migas ditanya atau dulu ya Migas ditanya berapa kekuatan bor kita, belum ada. Makanya ada ide APMI kerjasama dengan SK Migas waktu itu mengolah database ini. Jadi saya sangat pantas seyogianya anggota atau pemain pemboran apa perusahaan pemboran ini agak digiring lah supaya mereka menurut aturan yang menguntungkan semua pihak. Jadi kalau ini jalan dengan baik, tentunya pemerintah akan mempunyai data yang lebih akurat. Data ini butuh karena ini sangat membantu perencanaan eksplorasi maupun eksploitasi. Jangan-jangan sampai rencananya begitu besar, begitu luas, tetapi ternyata alat tidak ada di Indonesia. Karena ini spesifik ya, alat pemboran itu kalau pompa aja kalau dari Amerika itu mestinya 2 tahun. Kalau kecuali dari RRT mungkin bisa 3-6 bulan. Jadi kalau pada saat kita sudah program ternyata unit-unit nggak ada, kan programnya akan mundur dan akan berantakan semuanya gitu. Jadi ini kerjasama betul-betul harus ada kerjasama sehingga diuntungkan kita sebagai pemain diuntungkan dan pemerintah tidak salah membuat program. Terus kedua, untuk jangka panjangnya kalau kita dibatasi sampai tahun 2030 itu juga kita akan bisa dengan data ini mungkin mengkira-kira program kita ini terlalu maju atau kurang. Sebab gini Pak, kalau pengusaha diberi sesuatu harapan yang tidak diukur sebelumnya, kita akan investasi. Padahal tahun 2025 misalnya sudah nggak ada lagi pekerjaan gitu. Nah, jadi data ini betul-betul mempengaruhi baik bagi investor maupun bagi pengelola pemerintah. Kira-kira itu yang dapat saya garis bawahi dari keterangannya Pak Tito tadi. Cuman mungkin ada beberapa pejabat yang baru atau rekan-rekan yang baru. Nanti kami akan mengadakan Musta kira-kira April
Dan pada saat itu APMI berusia 40 tahun, Mbak. APMI dengan modal atau dengan awalnya dibantu oleh 5 perusahaan, pernah peak pada tahun 2014 itu 800 anggota, sekarang tinggal 200 anggota. Jadi begitu bukan menderita, mungkin lebih baik gitu. 200 tapi betul-betul ada gitu. Mungkin yang dulu 800 PT-nya banyak, reknya itu juga. Nah, itu juga bisa menjawab ya. Nanti database ini bisa menjawab. Karena dulu ada rek yang dipakai untuk beberapa perusahaan atau perusahaan ini bisa menyewakan ke sana kemari. Jadi justru data itu mengacaukan si pembuat program, pemerintah membuat program. Terus yang lain adalah terima kasih sekali juga kepada mungkin ada yang hadir dari DEN gitu. Data ini juga akan dipakai untuk membuat RUEN. Jadi udah gabungan dari energi gas fosil dengan energi yang bukan fosil. Nah, situ nanti kapan itu terjadi balancing atau kapan energi fosil akan menurun, yang bukan fosil akan naik, itu betul-betul bisa ditentukan dengan data-data ini. Ya, misalnya seperti sekarang kita offshore gitu. Offshore itu kalau saya tidak terlalu mengharapkan ada investasi yang di dalam offshore, karena mungkin itu perkiraan saya ya. Tahun 25 kita nggak akan cari minyak yang susah mungkin, yang di daun dalam, yang di mungkin yang lebih bayarnya lebih mahal. Jadi sebaiknya kita merencanakan sesuatu berdasarkan kenyataan bahwa energi fosil perannya akan turun, mau tidak mau. Itu kira-kira kalau menurut saya tanggal 2025, dan disitulah kita membalance bahwa jangan sampai nanti pada akhirnya banyak numpuk rig sebagai besi tua di Indonesia. Kira-kira itu aja. Mohon maaf sekali lagi keterlambatan saya tadi, dan silakan Pak Tito diatur lagi tanggapan-tanggapan dari Migas, dari EBTKI, dan dari SK Migas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.